Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Rosyadi dengan NIM 2019 04 10118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam berkomunikasi. Nah, sebelum memulai pembahasan pada presentasi kali ini, di sini ada quotes pengantar nih, yaitu orang yang tak beretika adalah orang yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Jadi pada pembahasan presentasi kali ini, etika itu menjadi struktur utama yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Nah, sebagai pengantar, mesti bertanya-tanya lah teman-teman, apa sih etika itu? Nah, etika itu adalah ilmu yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jadi etika itu yang mendasari manusia ketika hendak melakukan sesuatu atau melakukan suatu hal tertentu, yaitu kata lainnya disebut sebagai adab. Nah, pada pembahasan pertama yaitu mengapa sih kita harus beretika. Jadi yang pertama yaitu menimbulkan respek, saling menghargai. Jadi kalau kita beretika kepada orang lain, tata cara menyampaikan kita atau tingkah laku kita beretika, beradab, jadi orang lain tuh menghargai kita juga karena kita sudah menghargai orang lain. Nah, yang kedua yaitu segala sesuatu harus dimulai dengan etika yang baik. Mengapa? Karena etika tuh ada bermacam-macam, ada etika buruk dan etika baik. Jadi jika etikanya baik, maka hal yang akan ditimbulkan atau hal yang kita terima dari orang lain pun juga akan baik kalau kita sudah beretika baik. Yang ketiga yaitu ada pertimbangan suatu hal dengan baik, mempertimbangkan suatu hal dengan baik. Jadi kalau kita tuh beradab atau beretika, kita bisa mempertimbangkan kalau kita mau melakukan sesuatu, apakah itu tuh baik atau itu tuh buruk. Jadi kita bisa berpikir dulu sebelum melakukan tindakan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu etika dalam berkomunikasi itu apa saja sih? Yang pertama yaitu etika dalam berkomunikasi memberikan arahan dan tuntunan yang seharusnya dilakukan dalam proses berkomunikasi. Yaitu sebagai kata lain, etika itu bisa disebut sebagai pondasi yang paling utama lah ketika berkomunikasi. Karena etika menentukan baik atau buruknya kita dalam menyampaikan suatu hal kepada orang lain atau ketika dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua yaitu semua hal yang mencakup nilai, pedoman, dan norma baik dan buruk yang menjadi acuan dan standar manusia dalam berkomunikasi. Nah, seperti yang saya sebutkan dari awal, di sini tuh etika tuh menjadi pondasi atau landasan untuk semua kegiatan atau semua hal yang hendak dilakukan. Nah, jadi penting sekali kita belajar tentang beretika, khususnya beretika dalam berkomunikasi. Etika dalam berkomunikasi. Nah, poin selanjutnya yaitu apa sih pentingnya kita belajar etika komunikasi itu? Yang pertama, yaitu membangun dan mempererat networking. Mengapa bisa membangun dan mempererat networking? Karena kalau kita beretika kepada orang lain, secara tidak langsung kita menebarkan energi yang positif, yaitu orang lain dapat menerima omongan kita dan kita juga dapat menerima omongan orang lain. Nah, di sini etika dalam berkomunikasi dapat membangun dan mempererat networking karena energi positif tersebut menyebar
kepada semua anggota atau teman-teman kita. Yang kedua yaitu mempererat relasi. Mengapa? Kalau kita beretika dengan baik kepada orang lain, kita menyampaikan berita dengan tata cara yang baik, dengan adab yang baik. Nah, orang lain pun juga menerima omongan kita. Jadi relasi yang kita ciptakan tuh kuat untuk semua orang. Jadi relasinya tuh banyak sekali dan dapat mempererat relasi juga. Nah, poin yang ketiga yaitu meminimalisir dan mencegah konflik atau komplain. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kalau kita beradab, kalau kita mempunyai etika, kita dapat meminimalisir kesalahan atau mencegah konflik dengan orang lain, sekecil apapun itu. Yang keempat yaitu mudah adaptasi dan diterima. Karena kalau kita nih, contohnya kita sebagai karyawan baru, kita masuk ke dalam ranah organisasi yang baru, ketika kita berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, maka orang lain pun dapat menerima kita dan kita dapat beradaptasi dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi bisa dikatakan efektif jika apa yang kita omongkan dapat diterima kepada orang lain dan orang lain pun memberikan respon kepada kita. Nah, kalau kita beretika dengan baik, maka komunikasi tersebut menjadi efektif karena orang lain pun dapat menerima omongan kita. Nah, poin selanjutnya yaitu panduan etika dalam komunikasi itu apa saja sih? Yang pertama yaitu respect. Respect adalah bagaimana kita sebagai manusia harus menghargai orang lain. Karena orang lain pun juga layak untuk kita hargai atau layak untuk berpendapat. Contohnya, kita harus respect terhadap keputusan bersama dalam organisasi. Karena tujuan kita yang akan kita tempuh yaitu secara bersama-sama. Yang kedua yaitu empati. Apa sih empati itu? Empati adalah sikap ketika berkomunikasi yang menunjukkan hal kepedulian kita terhadap orang lain, sehingga kita lebih memahami karakter orang lain yang berbeda-beda. Contohnya, ketika ada suatu musibah nih, nah kita harus mensupportnya agar mereka tuh semangat lagi gitu loh, sehingga kita juga memberikan energi yang positif terhadap mereka. Yang ketiga yaitu audible. Audible adalah kita sebagai manusia harus menjadi pendengar yang baik, karena berkomunikasi yang baik berawal dari pendengar yang baik pula. Contohnya, ketika kita bermusyawarah, kita harus mendengarkan dengan baik dan menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, selanjutnya yaitu clarity. Clarity adalah kejelasan dalam berkomunikasi. Karena kejelasan dapat mempengaruhi pesan yang akan kita sampaikan. Jika ada kejelasan dalam berkomunikasi, maka tidak ada yang namanya atau kesalahpahaman komunikasi yang mengakibatkan ide tersebut fatal untuk disampaikan. Contohnya, ketika ada nih CEO yang menyampaikan suatu pesan ke manajer secara detail dan rinci, sehingga ada kejelasan pesan tersebut dan dapat diterima oleh bawahannya. Nah, yang terakhir yaitu ada humble. Humble itu apa sih? Nah, humble di sini adalah sikap kita ketika berkomunikasi harus rendah hati agar menghormati orang lain. Rendah hati ini adalah salah satu etika kita agar kita tidak egois dan dalam menentukan suatu keputusan. Contohnya,
ketika kita menyampaikan pesan dalam organisasi harus dengan rendah hati sehingga kita tidak egois karena kita mengutamakan kepentingan bersama. Nah, pembahasan selanjutnya menarik nih. Apa sih etika komunikasi bisnis itu? Nah, kita kan sebelumnya kan sudah mempelajari tentang etika komunikasi. Nah, pada pembahasan kali ini ditambah ini kalimat bisnis. Jadi, apa sih etika komunikasi bisnis itu? Nah, di sini etika komunikasi bisnis itu adalah cara menjalin komunikasi dalam bisnis yang mencakup interaksi antara seluruh aspek individu, perusahaan, industri, serta masyarakat yang terkait di dalamnya secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan real life pun kita harus beretika, namun berkomunikasi dalam bisnis pun harus beretika. Karena kalau kita beretika dalam bisnis, kita dapat bekerja sama dengan orang lain, berkolaborasi maupun proyek-proyek yang lainnya. Karena komunikasi bisnis itu didasari dengan etika yang baik. Nah, kesimpulan pada pembahasan presentasi kali ini yaitu ketika etika digabungkan dengan komunikasi, maka etika itu menjadi dasar fondasi dalam berkomunikasi. Tidak hanya di dalam berkomunikasi, semua hal tersebut harus didasari dengan etika. Karena etika memberikan landasan moral dalam membangun tata susila terhadap semua sikap dan perilaku seseorang dalam berkomunikasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga presentasi yang saya bawakan lebih bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata salah itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah semata. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Undur maqala wala tangdur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.